Desa Guli. Sejarah Desa Guli yang dahulu telah ada beberapa pendatang dari luar daerah yang menetap di wilayah desa ini, yang masih merupakan hutan belantara dan oro-oro. Banyak di sini tumbuh pohon bambu ori dan lainnya yang merupakan hutan belantara, sehingga tepat juga untuk daerah persembunyian orang-orang yang memerlukannya. Terjadinya nama Desa Guli seperti yang penilai lukiskan berikut ini. Kisah ini terjadi zaman dahulu kala, zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Dan kisah ini saya dapatkan dari berbagai sumber informasi para sesepuh di Desa Guli ini, dan juga sumber dari internet. Pada zaman Perang Diponegoro, ada beberapa prajurit yang tidak tercatat dalam sejarah yang mereka melarikan dirinya dan bersembunyi di sebuah hutan belantara yang sekarang Desa Guli ini. Mereka adalah Kiai Indroyono dan Kuning istrinya. Dia masih keluarga keraton Yogyakarta, Kiai Girin dan Kiai Nadat. Dalam serasehan tersebut membicarakan kepentingan bersama, dan masing-masing dukuh mengangkat seorang pemimpin warga. Atas persetujuan serasehan juga membicarakan antara lain merubah nama tempat dukuh Trengguli menjadi Dukuh Guli. Seorang pemimpin yang pertama kali diangkat adalah Surorejo, yang memangku jabatan sebagai lurah sebelum kompleks Belanda. Kemudian setelah Surorejo berusia lanjut, kekuasaan diwariskan kepada anaknya yang bernama Jaiton, juga berpangkat sebagai lurah. Kemudian oleh Jaiton, kekuasaan diwariskan kepada anaknya, yaitu Citro Sumanto. Pemerintah Desa Guli tercatat telah mengalami beberapa pergantian jabatan kepala desa. Desa Guli terdiri dari 14 dukuh yang tersebar di satu wilayah desa dengan penduduk 5.010 jiwa.
Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Guli yang sekarang sebagian besar bercocok tanam atau petani, dan ada sebagian yang hidup berdagang. Luas Desa Guli seluruhnya adalah 362.4705 hektar yang terletak di sebelah tenggara dari kota kecamatan Nogosari kurang lebih 5 kilometer. Desa Guli sendiri terdiri dari 14 dukuh yang terperinci sebagai berikut. Pendukuhan lama terdiri dari Dukuh Guli, Dukuh Girang Gunung, Dukuh Girang Ledok, Dukuh Sajen, Dukuh Ngerangkah, Dukuh Tanjung, dan Dukuh Mawung. Adapun pendukuhan baru sebagai perkembangan penduduk yaitu sebagai berikut. Dukuh Guli Kidul, Dukuh Mangurejo, Dukuh Miri, Dukuh Karangasem, Dukuh Karanglo, Dukuh Tanjung, dan yang terakhir adalah Dukuh Tegal Mulyo. Kantor Kepala Desa Guli. Desa Guli sangat asri dan tenteram karena masih ditanami banyak pepohonan sehingga oksigen sangat banyak. Fasilitas yang ada di Desa Guli diantaranya yang pertama adalah sekolahan SDN Guli 1 yang tidak jauh dari kantor kepala desa. Di sekelilingnya masih banyak dan juga luas lahan pertanian milik warga sekitar yang biasanya ditanami padi, kacang, palawija, dan lainnya. Tempat pemakaman umum. Memasuki Dukuh Tanjung. Pos kampling yang ada di Dukuh Tanjung, kemudian masjid yang ada di Dukuh Tanjung, dan juga banyak warga
yang menanam padi dan sudah memulai memanen. Wirausaha bengkel memasuki Dukuh Merangkah karena situasi pandemi. Jalan-jalan di sekelilingnya pun terasa sepi karena kita harus menjaga jarak, mematuhi protokol, dan adanya peraturan PPKM, sehingga jalanan sangat sepi. Banyak toko-toko yang tutup, bahkan sepi pengunjung. Sebelah barat adalah Dukuh Hulu, Desa Tegal Kiri. Dukuh Merangkah RT 11 RW 2. Lingkungannya sangat asri dan nyaman. Banyak warga yang memanfaatkan lahannya untuk peternakan. Sekeliling rumah-rumah warga yang ada di Dukuh Merangkah RT 11 RW 2, Desa Huli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Lahan persawahan warga yang siap untuk ditanam. Memanfaatkan sebagian lahan rumah untuk ditanami tanaman maupun pohon-pohon yang sejenisnya, dan juga untuk wirausahawan. Pos Kampling Dukuh Merangkah, Desa Huli sangat asri dan nyaman karena masih banyak pepohonan yang rindang dan juga lahan pertanian yang begitu luas. Di sebelah selatan adalah Dukuh Sombokelen. Pohon-pohon yang tumbuh hingga kini memasuki Dukuh Miri, dan ini adalah fasilitas LIM Miri
program kerja. Program kerja pendidikan anak SD dan SMP. Dalam KKNT ini, saya dibantu oleh para tim inti, yaitu teman-teman saya yang ada di sekeliling rumah. Karena KKN ini bersifat mandiri dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Pada kesempatan ini, kami berdiskusi mengenai apa program kerja apa yang ingin kami angkat dalam KKNT ini. Kami menemukan beberapa isu. Yang pertama adalah isu pendidikan. Yang kedua adalah isu ekonomi. Yang ketiga adalah isu kesehatan. Yang keempat adalah isu sosial. Akan tetapi kami hanya memilih dua isu prioritas. Yang pertama adalah isu pendidikan. Yang kedua adalah isu ekonomi atau perekonomian. Dalam hal ini, kami merencanakan kegiatan program kerja pendidikan anak SD dan SMP. Yang pertama adalah pendampingan dan monitoring belajar. Yang kedua adalah pembelajaran mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga adalah pembuatan video pembelajaran. Yang keempat adalah penguatan dan pengembangan potensi skill yang dimiliki. Yang kelima adalah pengadaan perlombaan sebagai tindak lanjut, penguatan dan pengembangan potensi skill. Dari beberapa anak yang ada di sekeliling rumah, kami menampung beberapa skill yang dimiliki. Di antaranya adalah public speaking. Yang kedua adalah keahlian dalam matematika. Oleh karena itu, di akhir kami mengadakan perlombaan sebagai tindak lanjut dalam penguatan dan pengembangan potensi skill di masa pandemi seperti ini. Kemudian program kerja peningkatan ekonomi. Yang pertama adalah pengadaan tutorial ketahanan pangan, pelatihan dan praktik mengenai aquaponik. Yang kedua adalah pembuatan herbarium. Karena kami memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sehingga menghasilkan ekonomi yang bagus. Karena saya rasa yang ketiga adalah pengajaran usaha toko kelompok dengan konsep modern. Di sini saya juga membuat video pengajaran yang saya upload di channel YouTube saya. Yang keempat adalah pengajaran usaha peternakan. Karena di masa pandemi ini kita harus benar-benar
menjaga jarak, dan tidak boleh keluar rumah sembarangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perekonomian, kita mengajarkan mengenai usaha peternakan. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan bisnis online. Karena pada zaman sekarang ini semua berbasis online, maka dari itu kami ingin mengajarkan pengajaran dan juga pelatihan mengenai bisnis online. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman, terutama tim inti saya. Saya Risma Kapalupi, mahasiswa IAIN Surakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris.